Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Endarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, seperti biasa, silahkan teman-teman di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian tetap setia. Apa yang kalian inginkan berulang-ulang setiap di awal video, saya selalu mendoakan, saling mendoakan, mensupport. Allah menjawab doa kita, diberi kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala. Amin, amin, ya robbal alamin. Di hari redup, pagi tadi rintik hujan, udah jam 10 lewat ini, ya biasa seperti hari kemarin saya jalan kaki, masih libur di depan masjid, di depan komplek, santai dulu menyapa kalian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perlunya kepercayaan diri untuk kesembuhan kita, ya kan? Perlunya kepercayaan diri untuk kesembuhan kita, baik psikis dan fisik kita. Kenapa kita harus percaya diri? Nah, itu sepengalaman saya, pokoknya sepengalaman saya yang dulu asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu memang menggerus kepercayaan diri kita, sangat-sangat menggerus. Dengan gejala dan sensasi di tubuh kita yang tadinya cuma asam lambung, terus ditambah punya sifat overthinking negatif, menimbulkan kecemasan, punya rasa cemas yang selalu berlebih, akhirnya menimbulkan dari pikiran, dari psikis kita, menimbulkan gejala fisik. Nah, itu kalau sudah terkena, seperti saya dulu juga kena asam lambung GERD, pernah dulu cuma asam lambung GERD tanpa ada sensasi dan gejala dari gejala psikosomatis atau anxiety, itu tidak ada apa-apa, dalam arti pikirannya normal. Oh ya, ini sakit ini aja, ya sudah saya obati, tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Berapa bulan sembuh total dan melanjutkan hari dengan baik. Tapi terkena lagi pas COVID. Nah, pas COVID itu memang pikiran agak terganggu, ada cemasnya lebih. Ya, saya tahu sendirilah zaman COVID itu, ya kan. Nah, kebetulan punya overthinking yang negatif, akhirnya menimbulkan kecemasan, kena asam lambung itu. Akhirnya datanglah gejala psikosomatis, dan dari anxiety itu datanglah gejala psikosomatis. Dari pikiran, psikis yang terganggu menimbulkan gejala fisik. Nah, itu kalau udah gejala fisik nongol, gejala fisiknya nongol, mau pusing, gemetar, melilit perutnya, dada sakit, ulu hati sakit, kerongkongan sakit, sariawan, mengunyah juga di sini, mengganjal di kerongkongan itu, saraf-saraf terganggu, keseimbangan tubuh, kelayangan, itu menimbulkan yang tadinya kita orangnya dulu saya jaga event kemana-mana sendiri, itu akhirnya mendowngrade, ya kan, kepercayaan diri kita sampai titik terbawah. Dalam arti mau memulai lagi itu sangat sulit, kawan. Misalnya karena sensasi dan gejala itu hampir setiap hari dan belum tahu gimana solusinya, akhirnya kepercayaan diri itu sampai titik terendah. Mau keluar rumah takut, mau bersosialisasi yang kayak biasanya takut, mau melakukan aktivitas yang berat takut, kerja dulu sampai 2 bulan nggak bisa bekerja karena pikirannya kalut, nanti keluar rumah seperti ini, nanti jangan-jangan saya jatuh pingsan, nggak ada yang nolongin. Terakhirnya kalau udah datang sensasi dan gejala, terakhirnya takut mati di suatu tempat tanpa ada yang nolongin lagi. Seperti itu, kawan. Jadi kepercayaan diri kita tuh benar-benar tergerus, jatuh sampai titik terendah. Masya Allah, kalau bagi yang tidak mengalami itu kayaknya lebay sekali. Kok bisa ada gejala psikis dari pikiran, kok bisa mempengaruhi gejala fisik? Dan ternyata ya ini seperti kita, dari asam lambung, pikirannya selalu overthinking negatif, kecemasannya timbul, over, akhirnya ada gejala psikosomatis, ada gejala fisik di tubuh. Nah, itu bagaimana mengatasi
untuk menimbulkan kembali kepercayaan diri kita yang jatuh seperti itu, ya kan? Yang pasti kita harus belajar, step demi step, langkah demi langkah, ya kan? Nggak bisa langsung, oh saya hari ini harus bisa nih, saya harus bisa nih hari ini seminggu sembuh. Nggak bisa seperti itu kawan. Itu pengalaman saya, memang harus step by step, selangkah demi selangkah, sabar menjalani. Nah itu menemukannya seperti apa? Yaitu bagi saya itu dari awal, ya kan, mau keluar rumah aja sudah takut, mau bersosialisasi aja sudah takut. Ya sudah dicoba dengan afirmasi yang seperti video sebelumnya. Sekali lagi, menumbuhkan kepercayaan diri itu ya diafirmasi pikiran kita. Yang pasti itu pertamanya diafirmasi dulu, ya kan. Oh saya bisa nih keluar rumah aja itu sangat sulit sekali. Mau keluar rumah aja sulit sekali. Di teras mau keluar rumah aja tuh udah ada sensasi dan gejala yang keringat dingin, yang gemetar, kelayangan, itu akhirnya masuk lagi. Nah itu kepercayaan diri itu dilatih. Yang pertama itu afirmasi, pikiran kita diafirmasi, ya kan, afirmasi terus, ya kan. Kalau kita bisa, kita sanggup, kita bisa menumbuhkan rasa seperti dulu, dalam arti wah saya bisa nih, dulu saya bisa kemana-mana, saya bisa bersenda gurau, jangan bengong aja, ya kan, jangan terlalu banyak bengong, ya kan, jangan terlalu banyak bengong. Sekali lagi, saya dulu tuh kebanyakan bengong, sampai di kerjaan dulu juga saya banyak bengong. Akhirnya lambat laun, ya kan, ditumbuhkan dari pikiran kita dulu, afirmasi positif, saya bisa, saya sanggup, saya pasti sembuh, saya kembali sehat, seperti itu. Nah, menyambung ke video kemarin itu ya, berteman dengan orang-orang yang mensupport kita, ya kan, bisa berkeluh kesah, itu yang kedua, ya kan, berteman dengan orang-orang yang mensupport kita. Kalau teman-teman yang toksik, yang kadang mencibir tentang penyakit kita, terus kayaknya dia nggak paham tapi memberi saran sekenanya, ya kita skip aja dulu untuk sementara. Terus kita bangkitkan, ya kan, kita bangkitkan mental kita, ya kan, mental kepercayaan diri kita bangkitkan. Yang pasti yang pertama dari pikiran, afirmasi positif dari teman-teman yang mensupport kita. Nah yang terakhirnya 3 pola sehatnya, seperti yang saya bilang kemarin, 3 pola sehatnya itu tetap pakemnya dan disiplin. Nah itu karena dari 3 pola sehatnya itu yang mempercepat sensasi dan gejala itu yang tadinya setiap hari itu akan berkurang. Nah dari sensasi dan gejala itu yang semakin berkurang dengan afirmasi positif terus men-skip teman-teman yang toksik, terus kita berkeluh kesah dengan teman yang mensupport, itu menimbulkan kepercayaan diri kita kawan, ya kan. Nah itu pelan tapi pasti itu akan menimbulkan kepercayaan diri kita semakin baik, meningkat. Akhirnya apa? Ya kalau kepercayaan diri sudah timbul dan berpikir normal, kalian akan ya seperti dulu lagi, berpikir yang seperti dulu lagi, nggak terbelenggu dengan sensasi dan gejala. Misalnya ada nyolek-nyolek, kalian akan berpikir normal dan kepercayaan diri kalian mungkin kalau baru-baru itu paling ngedon sedikit, naik lagi, ngedon sedikit, naik lagi. Tapi kalau udah di level atas, ya sudah, tetap percaya diri dalam arti, oh ya kemarin paling kayak gitu, simpel-simpel aja. Oh kemarin makan salah, oh kecapean, oh sedikit stres, seperti itu aja. Tapi nggak berpikir yang aneh-aneh tentang kecemasan yang overthinking negatif seperti itu. Jadi kepercayaan diri itu harus timbul dan dijaga setiap harinya. Oh saya mau melangkah nih, keluar rumah, jalan di depan rumah, keliling komplek, saya mau kerja lagi, saya mau bersosialisasi lagi, mau pengajian, mau sholat aja saya dulu susah sampai berbulan-bulan, sholat berjamaah. Akhirnya saya beranikan, ada sensasi dan gejala. Puasa juga saya tadinya nggak bisa, alhamdulillah bisa. Ya itu, saya bisa, gitu aja, saya bisa, saya mampu, saya bisa sembuh, saya bisa sehat, saya bisa seperti dulu, seperti itu. Jadi tumbuhkan kepercayaan diri kita tuh dari afirmasi positif, berteman dengan orang-orang sekitar, keluarga yang mensupport kita, terus selalu dijaga 3 pola sehatnya, ya kan. Nah kalau sudah sensasi dan gejala sudah jarang, terus semakin berkurang, kepercayaan diri kalian akan meningkat dan normal seperti sedia kala. Ya itu kawan, ya kan. Pokoknya kepercayaan diri itu ya poin penting untuk melangkah kesembuhan yang lebih baik
sehatnya pasti tercapai ya. Itu yang bisa saya share di hari yang ya mendung. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, kalian lebih baik setiap harinya. Saya doakan ya kan, saya doakan ya, lihat tuh santai sendiri, dulu boro-boro sendiri ya kan, ditemani istri, keluar sebentar udah keringat dingin, lemas, kelayangan. Sekarang ya santai aja, udah duduk santai melihat pemandangan, happy ya kan. Hidup cuma satu kali kawan, jangan disia-siakan. Oke? Salam sehat, mental dikuatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.